Saya ingat banget tuh, saya pulang itu pagi-pagi jam 8 jam 9 besoknya tuh lewat jalan Pasar Minggu itu udah kebakar-bakar, Bos. Gitu. Nah, dulu itu di rapat itu idenya adalah gimana caranya bisa bikin kayak Tiananmen, Bos. Oh. Gitu. Harus ada satu tempat yang kita kumpul, gede, kita dudukin. Nah, di mana itu? Yang paling mungkin kan DPR kita anggap rumah rakyat, Bos. Kalau mau ke istana, gila lo. Susah. Gila lo. Nah, kita pengen Soeharto mundur gitu. Nah, itu jadi udah nggak ada lagi isu, udah nggak ada lagi mau apa, mau turunkan harga segala macam itu isu sampingan, tapi intinya itu karena itu penting. Ya, akar masalah tuh. Masalah gitu kan. Ini acaranya nih tipis-tipis bareng handset. Oh, tipis-tipis bareng handset. Jadi kita keluarin tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. Berarti kan nggak semuanya ya. Ya, jadi teman-teman gini. Jadi waktu 26 tahun yang lalu reformasi, saya di Bandung sama tokoh-tokoh mahasiswa, ada Tatang Mutakin, Dandi Dwi Laksono, Teguh Santosa, ada Kunto Adiwibowo, ada Dede Aribowo. Kalau saya nggak salah juga ada Ahmad Doli ya. Nah, di Jakarta, UI komandannya, ini dia, Rama Pratama. Waktu itu Ketua Senat Universitas Indonesia. Gimana bro? 26 tahun reformasi. Kan banyak yang nggak tahu kondisinya gimana. Gue nggak usah cerita di Bandung lah. Di Jakarta itu konsolidasinya gimana sih? Kan gue dengar juga ada peran Sarwan Hamid. Bener nggak begitu tuh? Jadi dari satu-satu lah. Dari Depok, konsolidasi. Kan itu waktu itu kami itu kan kalau di Bandung jelas Unpad, tapi Jakarta orang nunggu UI nih, kapan UI keluarnya? Nah, tolong ceritain apa sih sebenarnya kejadiannya 26 tahun yang lalu tuh? Tipis-tipis saya tapi tipis-tipis kan. Tipis-tipis aja. Nggak, sebenarnya gue selalu ingin mengkoreksi ya kalau dibilang sebenarnya nggak ada tokoh sebenarnya waktu itu ya. Lu jangan mempersonifikasi sebuah kerja bersama lah gitu. Ini kan Mas, nggak apa-apa. Masalahnya apa ya? Sini aja. Waktu itu beda sama konstelasi tahun 66, ada kami kan terkonsolidasi dalam satu organisasi, kemudian pemimpin-pemimpinnya jelas. Di sini kan elemennya banyak bro, iya kan? Dan jangan salah kalau mau dibagi dua besar itu ada yang organisasi formal, ada yang non formal, iya kan? Kan kita juga tahu ada Forkot, ada kemudian kalau Famret mungkin setelah itu ya, ada Forkot, terus juga kemudian ada di UI sendiri juga terpecah. Sebenarnya terpecah ini bukan dalam konteks eksistensialisme sih sebenarnya, tapi kita bicara soal waktu itu masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Sebagai organisasi, gue cerita sedikit ya, sebagai organisasi non formal itu mereka bisa lincah, tapi mungkin legitimasi kurang, ya kan? Tapi begitu senat gitu kan, karena organisasi formal, kalau mau saksi aja mesti ngumpulin 12 senat fakultas gitu kan. Jadi begitu mau ambil keputusan aksi itu biasanya agak lama, tapi sekalinya dia bikin aksi ya tuh jadi legitimate gitu kan. Nah, dua-duanya sebenarnya saling mengisi gitu loh. Jadi gua sebenarnya agak jengah juga kalau dibilang tokoh reformasi gitu. Nggak beda buat sama tahun 66 tokoh gitu reformasi, gua bilang lu tadi lu bilang begitu. Aktivis reformasi lah ya. Nah, iya makanya gua koreksi gitu loh supaya kita nggak menegasikan peran dari sebuah kerja berjamaah gitu loh. Jangan Indonesia tuh bareng-bareng. Ya istilah gue jangan mempersonifikasi sebuah kerja berjamaah lah gitu loh. Nah gitu. Loh, iya dong, ya kan. Lu juga nggak jangan lo klaim Unpad, ada ITB, ya kan, dan ada formal dan non formalnya juga, ya kan gitu. Dan kalau kita balik lagi ke sejarah sebenarnya. Awal muasalnya sih sederhana aja dari semua krisis ya. Pertama-tama itu kan ya krisis yang membuat ini kan terjadi kan. Jadi waktu itu kan kalau lo ingat sebenarnya belum sampai krisis ekonomi, krisis moneter, dolar itu yang pertama, ya kan, krisis moneter. Nah ternyata itu kemudian membesar menjadi krisis ekonomi. Nah lo bayangin 32 tahun Soeharto berkuasa, itu kan tiang utama yang menyangga legitimasi kekuasaannya adalah ekonomi kan. Dia diabaikan tuh politik, diabaikan tuh demokrasi. Yang penting rakyat
makan beras murah ya kan, makanya ada Bulog dan sebagainya karena itu. Nah, lo bayangin satu-satunya tiang, jadi di Indonesia ini hanya disangka waktu itu oleh satu tiang legitimasi ekonomi, tapi kemudian krisis. Ya kita nggak ada tiang-tiang yang lain kan, ya ambruk lah itu kan. Iya. Itu biar bagian ekonominya. Iya. Lo kan waktu itu jadi mahasiswa. Tiba-tiba. Jangan salah men. Nggak tuh kan lu sebenarnya begitu jadi mahasiswa. Wih, negara ini dalam krisis nih. Kita mesti turun Soeharto. Itu kapan itu? Gini, krisis moneter mungkin belum terlalu berasa, tapi belum terlalu berasa bagi rakyat, tapi bagi kita yang di mahasiswa itu mulai kerasa. Tiba-tiba fakultas kedokteran nggak bisa impor alat-alat labnya karena kan impor, karena mahal, mengganggu dong. Udah gitu kita yang biasanya tinggal fotokopi aja ternyata jadi mahal bos. Jadi harus nyatet kan, rese nih gitu kan. Mulai kerasa gitu. 1-2 kita lihat ternyata ada yang nggak kuliah lagi bos. Terus kita pulang ke rumah, ibu kita susah beli sembako gitu kan, itu jadi kerasa. Betul. Nah kalau itu kemudian nggak berasa, mungkin mahasiswa masih adem ayem aja ya, tapi karena ini mulai berasa gitu loh. Ya beda lah mungkin kalau Trisakti ya, waktu yang pas demonya dia turunkan harga pelet kan. Kalau kita bener-bener ini bos, sembako bos. Yang gue ingat waktu itu yang naik betul tuh telur, terus susu bayi hilang. Gitu, waktu itu ganti dengan air tajin tuh. Iya, sampai kayak begitu kan. Nah, orang ingat lagi lah sama tahun 66, legitimasi runtuh gitu kan. Nah, tapi yang pertama kali membuat percikan gerakan mahasiswa itu sebenarnya kalau lo ingat dulu ada yang namanya di UGM bikin referendum bulan November tahun 97. November, Desember 97 itu dia bikin referendum untuk apakah Soeharto dipilih kembali apa enggak. Ternyata kan enggak kan. Itu yang pertama. Ya tapi emang kita tahu lah ya kan ada istilah tuh ya. Biasanya kalau gerakan mahasiswa itu dimulai di Jogja, besar di Jakarta, tapi nanti berakhir di Bandung. Soalnya ini yang militan nih, yang lain udah pada adem, ini di Bandung masih terus ya tahun 77 78. Tapi itu kan gitu. Itu happen sih di Bandung, emang kita ada aneh tuh. Makanya dia ini walaupun dimulai di UGM gitu kan waktu itu kan, di Jogja lah waktu itu, epicentrumnya UGM waktu itu. Nah, kemudian di UI juga sudah mulai. Nah, waktu itu siapa yang bisa kita jadikan mitra partner waktu itu? Dan waktu itu kan sebenarnya kan gerakan kan belum bisa terlalu bebas ya. Karena kan di warisannya KBKK kan, akhirnya kita waktu itu mulai dengan diskusi-diskusi, ingat nggak waktu itu? Siapa mitra kita? Nggak mungkin lah pemerintah waktu itu, bahkan pers pun juga lagi ngap-ngapan itu kan, makanya dia akhirnya dukung kita karena udah nggak ada masa depan juga kan waktu itu kan di industri pers, maka akhirnya dukung kita. Jadi yang menjadi mitra strategis kita waktu itu pers sama dosen-dosen muda bos. Kalau kita dulu ingat ada Mas Eep, ada Ade Armando dan sebagainya waktu itu, terus ada Imam Prasojo. Ini ya dosen-dosen muda yang waktu itu nggak punya, yang lebih nothing tulus lah. Jadi kita belajar diskusi dan sebagainya, berdiskusi tentang situasi dan sebagainya, dan akhirnya tereskalasi menjadi sebuah gerakan. Mulai ada aksi-aksi sporadis kecil-kecilan yang dilakukan oleh non formal ya kan. Waktu itu kalau di UI ada yang namanya KBUI ya kan. Ya, kemudian dan luar senat loh itu, ya kan. Nah, kemudian mulailah masuk senat, ya kan, menangkap aspirasi mahasiswa, kemudian melakukan aksi-aksi juga, dan pada akhirnya meletus waktu itu korban pertama. Korban pertama untuk demo bukan 20 Mei, 2 Mei. Waktu ada momennya adalah Hari Pendidikan Nasional di IKIP, ya kan ngepas-ngepasin lah kan, pendidikan nasional IKIP lah yang jadi epicentrum. Mangun. Nah, sampai ada yang masuk got segala macam. Itulah korban pertama karena mau mencoba keluar, dihajar sama aparat gitu kan. Nah, disitulah kemudian tereskalasi sampai Mei gitu. Nah, antara mulai dari referendum, kemudian juga kita waktu itu Senat menolak pertanggungjawaban Soeharto, datang ke DPR, dibantu sama Bang Fadlizon waktu itu, kita ngasih aspirasi. Kaget waktu kan mereka pikir nih alumni sopan-sopan. Kalau itu saya ingat banget ada Pak Yunus Sospia sebagai ketua fraksi ABRI yang berani setelah ada jaminan dari Bang Fadli kan. Terus kemudian kita baca ternyata menolak pertanggungjawaban Soeharto gitu kan. Kaget semua, langsung bubar tuh forum, dan kita udah nggak tahu kemana. Saya nggak pulang berapa hari tuh kan. Di depan kompleks saya ada koramil gitu kan. Mondar-mandir depan rumah, ibu saya udah nervous gitu kan.
Nah, terus kita ke keliling-keliling lah, makanya saya ketemu sama teman-teman di Bandung, saya ke Jogja, saya ke Malang, saya ke Surabaya gitu. Sampai tereskalasi bulan Mei. Gitu. Trisakti waktu itu gimana tuh? Nah, Trisakti itu kan 13 Mei ya, ya kan? Nah, setelah 2 Mei ada Trisakti, ya kan? Sebenarnya waktu itu kita melakukan aksi tuh sudah ada semacam konsolidasi Senat. Ya. Ada yang namanya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, ya kan. Waktu itu kita ada aksi di UI, saya lupa tanggalnya berapa, sebelum Trisakti kita datang. Terus teman-teman yang lain datang. Jadi kita selalu kalau aksi memperkuat legitimasi. Ini ada teman dari Senat Mahasiswa, Trisakti, IKIP, kan Tarumanegara, Unika Atmajaya, gitu-gitulah waktu itu kan ada 17 Agustus, ada Sarbini waktu itu teman juga kan. Nah, waktu di IKIP kita juga datang gitu kan. Nah, terus waktu di Trisakti kita juga mau datang, waktu itu ada di UI juga ada aksi, ya kan? Karena suasananya panas. Kita ketahan tuh di Salemba. Saya ingat banget tuh di Salemba karena kita udah keluar dari Depok tuh. Karena kita pikir yang bisa membuat momen ini tereskalasi kalau kita bisa buatnya di Jakarta, di Salemba, ya kan. Nah, jadi waktu itu saya ingat banget di Salemba, di Trisakti juga. Nah, kita dapat kabar lah kan bahwa mereka berusaha keluar, dicegat, malah jadi kerusuhan dan akhirnya kebakar kan tuh Jakarta kan. Saya ingat banget tuh saya pulang itu pagi-pagi jam 8, jam 9 besoknya tuh lewat jalan Pasar Minggu, itu udah kebakar-bakar, Bos. Gitu. Nah, terus juga saya dengar teman di Trisakti meninggal, siangnya saya langsung ke sana ikut upacara untuk pemakaman dan sebagainya. Oke, satu-satu nih. Itu waktu itu komunikasinya gimana? Kan sekarang kan bisa WA, bisa telepon. Lu inget nggak sih dulu ada pager? Iya, ada pager. Gue inget banget tuh kalau tapi kan nggak semua juga punya pager. Iya. Dulu tuh gimana tuh konsolidasi sama teman-teman yang di Jakarta tuh? Kalau kita dulu, pokoknya ngumpulnya Gedung Sate kalau di Bandung tuh. Iya. Nah kalau di Jakarta sebenarnya waktu itu memang kita belum ada satu momen untuk membuat suatu aksi yang besar satu tempat. Ya, jadi akhirnya satu-satu aja gitu. Tapi kita solidarity, kita ada aksi di mana kita datang, ya kan? Ada perwakilan senat-senat, jadi berbaris lah di belakang gitu, kita orasi. Tapi satu-satu tuh ada di Salemba, ada di mana tuh di IKIP, ada di Trisakti gitu kan. Nah, pas Trisakti itulah kemudian kita sempat terkonsolidasi. Saya ingat bikin rapatnya di IKIP. Oke, jadi langsung ada konsolidasi. Ada konsolidasi, kumpul di IKIP. Nah, idenya apa ya? Dulu itu di rapat itu idenya adalah gimana caranya bisa bikin kayak Tiananmen, Bos. Oh, gitu. Okay. Harus ada satu tempat yang kita kumpul, gede, kita dudukin. Nah, di mana itu? Yang paling mungkin kan DPR kita anggap rumah rakyat, Bos. Kalau mau ke istana, gila lo. Susah. Gila lo. Iya kan? Nah, setelah itu, saya nggak tahu siapa yang memulai ide itu ya. Tapi saya udah nggak inget waktu itu rapatnya di IKIP waktu itu ada. Saya sebutlah nama, ada Henry Bazel, Ketua Senat IKIP, ada Hendro dari Trisakti, ada Sarbini dari Untak, ya kan? Ada Irwansa dari Mustopo, gitu-gitulah, teman-teman FKSMJ. Nah, waktu itu juga ada istilahnya abang-abangnya kita nih, ada Ubay. Iya. Ubay, dia udah nggak jadi ketua senat, tapi dia ikut lah gitu kan, mensupervisi kita lah, ya kan. Nah, disitulah kemudian gagasannya itu harus ada satu tempat yang kita dudukin sampai tuntutan kita udah sono di ujung, Bos. Kita nggak ngerti lah. Waktu itu kita udah nggak tahu lah. Pokoknya kita harus bikin itu sebagai eskalasi yang nanti diharapkan bisa diikuti di daerah lain juga. Karena kan sebenarnya sudah mulai ada daerah lain kan, ada Makassar, semua ikut kan. Makassar, Medan, Solo. Medan juga waktu itu saya ingat banget ada namanya Rikwan tuh ketua USU-nya, ketua Senat USU, ada di Unan juga dan di Pekanbaru gitu ya. Nah, kita pengen itu jadi satu momen di mana ada kumpul di situ dan memang menjelang 20 Mei, ya kan. Nah, pas waktu itu juga kan Soeharto lagi ke Mesir, Bos. Iya, lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Pokoknya dia landing, 21 dia resign. Iya, gitu. Nah, disitulah kemudian saat mundurkan diri ya. Ya, disitulah kita kemudian ide itulah yang terjadi kan. Nah,
semua elemen kemudian diinformasikan, ya semua terlibat lah kan. Ada yang dari yang di Jakarta nih ya, bahkan dari Bandung juga ada yang datang. Yang non formal maupun yang formal gitu. Ya, saya lah itu yang dari Bandung. Ini pertanyaan, isu-isu nih. Katanya ada peran Sarwan Hamid mengizinkan mahasiswa menduduki gedung DPR. Jadi waktu itu gini, kita bikin satu skenario dialog gagal untuk punya legitimasi kita bisa dudukin gedung itu, ya kan? Kita datang waktu itu diterima sama fraksi ABRI lagi sekali lagi kan, karena yang berani. Gitu. Yunus Yosua lagi. Tapi waktu itu Pak Sarwan. Pak Sarwan Hamid ya ini Bang. Pak Sarwan, almarhum ya. Ya. Datang ke situ, kita kasih dialog, kita bilang kan udah kita bilang supaya. Jadi gini, waktu itu kan waktu bulan Februari atau Januari kita datang ke DPR untuk menolak pidato pertanggungjawaban Soeharto aja itu supaya tidak dipilih lagi. Ternyata dipilih lagi kan, dan bahkan lebih gila lagi kan, anaknya lah jadi menteri segala macam kan. Jadi makin panas kan, akhirnya itu ada korban lagi Trisakti dan sebagainya begitu kan. Nah kita pengen Soeharto mundur gitu. Nah itu jadi udah nggak ada lagi isu, udah nggak ada lagi mau apa, mau turunkan harga segala macam itu isu sampingan, tapi intinya itu karena itu penting. Ya, akar masalah gitu kan. Nah ya kita udah kebayang sih ini bakal ditolak kan. Nah dengan itu kemudian kita udah siapin tuh ada kemah, ada satu apa tuh di depan, akhirnya kita taruh di depan Gria Sabah itu kayak satu tenda kecil yang buat camping itu loh. Untuk ada simbol yang namanya juga di dalam, di lantainya lantai marmer kok, tapi kita bikin itu, kita mau kemah di sini tapi kita bawa wartawan juga. Jadi wartawan tuh malam itu ada yang nginep, kita ketua-ketua senat ada sekitar, saya lupa ya, mungkin sampai 20-an yang FKSMJ ada di situ, saya semua nginep. Nah kemudian besoknya datanglah yang lain karena kita udah nginep, udah ada di dalam kan. Kita nggak mau, waktu itu sempat sama Pamdal DPR, sempat sama Humasnya sempat tegang-tegangan juga kan, nggak boleh, kita santai aja gitu kan. Ada wartawan juga kan, dan mereka nggak berani. Nah disitulah kemudian jadi cikal bakal. Waktu itu kita udah duluan di situ, baru kemudian besoknya kita karena udah ada yang di dalam, besoknya bisa kalau ini kita ada yang masuk gitu kan, walaupun juga ada insiden PP lah juga masuk dengan agenda yang berbeda, itu kan bahaya betul kan, ada masa lagi gitu kan, kalau bentrok bener itu waktu itu tuh gitu. Nah sampai akhirnya kita ini ya akhirnya Soeharto resign kan. Nah cuman waktu itu sih sebenarnya gue juga udah punya semacam apa ya, waktu pertama kali gue ingat banget ABC wawancara gua tuh Australian tuh. Oh, do you think segala macam. Ini di belakang nih ada sorak-sorak bergembira nih, ada yang cebur-ceburan di persis di samping yang kolam renang itu, gua di situ kan. Gitu kan. Gue cuma bilang it's only a good start but we haven't finished yet. Canggih dia nih. Ya soalnya kan kita belum tahu, ini kan ibaratnya kan kebuka jalan tapi mau kemana gitu loh. Ya belum ketahuan. Iya. Belum udah, ketahuan. waktu itu selesai 21. Isu lagi nih, isu yang nggak enak nih. Banyak kondom katanya di gedung DPR tuh, bener nggak? Gue nggak pernah lihat. Kondom bekas katanya. Gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah nyaksin, dan gue nggak pernah jadi saksi atas tindakan-tindakan amoral teman-teman, ya kan? Jadi gue nggak bisa komen apakah itu benar terjadi atau tidak. Gue hanya anggap itu sebagai hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Gitu loh. Dan bukan apa-apa, bisa jadi karena gue mungkin kan berkumpulnya kan sama teman-teman yang pimpinan senat kan, dan kemudian masa kan aur-auran di mana gitu kan. Dan belum tentu mahasiswa juga itu kan? Ya apalagi setelah kan? Apalagi apakah kejadiannya ada atau tidak kita nggak tahu. Ya apalagi setelah kebuka kan itu gerbang kan, kita nggak tahu karena juga kan ada unsur masyarakat yang banyak kan juga membantu kita sih, kayak Ibu Peduli ngasih bungkus segala macam gitu. Waktu itu sih yang gue ingat enaknya pas reformasi itu, biasanya kalau kita pulang demo tuh nyokap sering ngomel tuh, ngapain sih ikut bahaya. Nah ini tumben-tumbenan gimana tadi? Gak teman-teman mahasiswa oke, jadi heboh gitu di rumah. Itu menurut gue waktu itu yang gue rasain bedanya. Nah, Om, ini gue panggil Om ya lah. Jangan gitu bro. Mas Rama, coba kasih pesan dong ke mahasiswa. Apa nih yang kita bisa titipkan ke adik-adik mahasiswa sekarang? Karena kan ini eranya sudah beda, teknologi maju banget. Terus Indonesia juga sudah jauh berkembang. Apa pesannya untuk adik-adik mahasiswa, terutama di bidang demokrasi? Jadi gini ya, gue tuh selalu bilang sama teman-teman itu kalau untuk menjadi gerakan itu butuh momentum.
Aja ada student protest, ada student movement. Kalau student protest bisa kapan aja tuh, ada kasus Gedung Ombo, ada penggusuran, ada turunkan harga BBM, itu masih student protest. Tapi kalau student movement itu butuh momentum. Nah, waktu itu terpicu oleh krisis ya kan. Nah, jadi nggak bisa diulang gitu loh, atau direncanakan. Kita juga waktu itu juga nggak tahu ujungnya di mana gitu kan. Iya. Nah, tapi yang terpenting adalah ketika kita ini memang menjadi satu gerakan mahasiswa, baseline-nya adalah bahwa ini adalah gerakan intelektual. Karena kan base-nya kampus, bos. Ya kan? Beda kalau misalnya ini, oke, kalau buruh ya dia memperjuangkan kepentingannya apa. Kalau ini kampus kan artinya apa? Karena intelektual harus clear narasinya, bos. Nah, itu artinya apa? Ya, perkuat topik dan ininya basis ilmunya begitu loh, terlepas dari nggak mesti artinya kalau ya waktu itu seperti kita ditantang juga kan, mahasiswa cari solusi dong kata Wiranto itu kan. Ya kalau kita punya solusi kita aja jadi menterinya Pak, kan bisa kita jawab begitu kan. Tapi biar bagaimanapun ini karena ini gerakan mahasiswa, base-nya di kampus, maka harus menjadi gerakan intelektual. Nah, artinya apa? Narasinya harus kuat gitu loh. Nah, ini yang membuat teman-teman mahasiswa walaupun momentumnya ada atau enggak, yang memperkuat narasi itu gitu. Cuman sekarang yang gue prihatin adalah mungkin karena zamannya udah beda juga ya. Gue pernah diskusi sama teman-teman di kampus, dia bilang sekarang ini ada dua yang susah. Susah cari calon asisten dosen, yang kedua susah cari calon ketua BEM, bos. Dulu kita jadi ketua BEM kan sampai berantem, bos. Iya kan? Banyak yang mau. Banyak yang mau dan berantem kan, bahkan sampai ada dibungkus ideologi lah, apalah, hijau, merah, putih gitu-gitu kan. Ada yang kiri kanan spektrumnya, tengah segala macam gitu. Anak kantin lah, anak masjid, sampai seru gitu kan, sampai kita bisa. Nah sekarang nggak ada yang mau, bos. Nah saya nggak ngerti, tapi mereka yang tahu situasinya. Biar bagaimanapun mereka adalah lapis kelas menengah dalam bangunan sosial masyarakat kan. Artinya mereka yang paling pasti bisa melakukan mobilitas vertikal ke atas kan, yang akan mengisi. Jadi tanggung jawabnya jangan lepas dengan situasi seperti ini. Hanya saja memang di tengah situasi informasi yang semakin cepat ini, satu yang mungkin menurut gua ada yang tidak kita temukan gitu loh di zaman kita dulu. Kan lo kita masih bisa baca buku, bos. Kalau sekarang informasi cepat, mereka bisa googling. Cuma satu yang mereka mungkin bisa dapat banyak informasi dengan cepat, kedalaman, bos, yang nggak ada, bos. Nah itu yang saya selalu bilang sama anak-anak gue nih. Biar gak pun tetap baca buku, walaupun itu di TED gitu loh. Baca buku penting. Baca buku, apapun genrenya, mau novel untuk memperhalus perasaan ya kan, mau itu yang sifatnya ilmu pengetahuan atau apapun gitu, tapi baca buku, dibaca satu buku gitu loh. Ini menamatkan buku itu, bos, anak gue berat, bos. Gue nggak tahu, mungkin ada beberapa yang beruntung bisa menanamkan itu ke anak. Ada beberapa teman yang asik lu ya, anak lu bisa baca buku gitu. Itu gue berat, bos, gue akuin, karena memang informasinya cepet mereka bisa dapatkan dan jadi banyak, mereka bisa banyak dapat. Tapi gue yang lihat kalau diskusi sama mereka, kedalaman yang nggak ada. Itu tadi Rama Pratama yang waktu itu sempat juga ketukar-tukar antara Rama Pratama dengan Rama Aipama. Ya, ingat ya? Itu tadi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di TV Sipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.